Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arsyad dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Kelas 02 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori teknik pendingin kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komponen pemipaan atau mekanik, dan yang kedua komponen kelistrikan. Jadi kita akan membahas kedua komponen tersebut. Yang pertama adalah diagram pemipaan atau mekanik. Dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu diagram pemipaan. Komponen yang ada di sana yaitu kompresor, filter, pipa kapiler, kondensor, dan evaporator. Adapun fungsi masing-masing komponen ini yaitu satu, kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Yang kedua yaitu kondensor berfungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas. Yang ketiga filter atau drive, fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Yang keempat pipa kapiler, fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Dan yang kelima evaporator, fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Berikutnya diagram kelistrikan. Di dalam diagram kelistrikan ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu steker atau colokan, fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua ada termostat, fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Yang ketiga overload, fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. 4. Kompresor, fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Yang kelima PTC atau kapasitor, fungsinya sebagai membantu start awal memutar kompresor. Yang keenam yaitu door switch, fungsinya sebagai saklar lampu. Dan yang ketujuh yaitu lampu, berfungsi sebagai lampu penerangan kulkas. Selanjutnya prinsip kerja mesin pendingin. Jadi sebelum kita mempelajari prinsip kerja mesin pendingin, kita harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu tentang komponen baik mekanik maupun kelistrikan, karena itu sangat mendukung untuk mengetahui prinsip kerja daripada mesin pendingin. Awalnya pada saat colokan kita hubungkan pada aliran listrik, maka akan ada listrik mengalir melalui penghantar atau kabel dalam kulkas. Itu ada bercabangan, yang pertama menuju ke termostat, dan yang kedua menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostatnya kita hidupkan atau nyalakan, maka akan ada listrik yang menuju ke overload, yang menuju ke kompresor untuk menghidupkan kompresor. Listrik mengalir melalui overload, kemudian di dalam kompresor ini ada dua gulungan. Yang pertama yaitu gulungan starter dan yang kedua gulungan running. Gulungan starter atau starting berguna untuk membantu putaran awal kompresor, dan untuk gulungan running berguna untuk bekerja selama kulkas dihidupkan. Pada saat awal listrik akan mengalir seperti ini dan kompresor akan menyala. Setelah kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starting karena PTC ini telah dilewati alur dan menjadi panas dan hambatannya menjadi besar, sehingga listrik akan mengalir ke bagian gulungan running dan kemudian akan mengalir ke sumber listrik kembali.
dan proses itu terjadi secara terus-menerus. Pada saat kelistrikan mengalir seperti ini, di bagian kompresor itu terjadi suatu proses. Prosesnya adalah kompresor akan mendorongkan freon menuju kondensor dan kemudian menuju ke filter, ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, dan dari evaporator dihisap oleh kompresor menuju dan didorong lagi ke kondensor. Dan proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan. Jadi kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, dan balik lagi ke kompresor lagi. Ini adalah proses pendinginan di dalam mesin pendingin. Prinsipnya adalah ia akan bekerja terus-menerus sampai kapan ia akan bekerja, sampai settingan di dalam termostat tercapai. Jadi pada saat tappingan sudah tercapai, pendingin sudah tercapai, dan di dalam evaporator sudah tercapai, atau di dalam evaporator ini dinginnya sudah tercapai, sudah minus, atau airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca dinginnya sudah tercapai, dan dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke kompresor. Atau pada saat diputus oleh termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor, aliran freon juga akan terhenti. Sampai kapan? Yaitu sampai suhu di dalam kabin akan menjadi lebih panas, atau suhunya sudah naik lagi, dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi listriknya ke kompresor. Jadi prinsip kerjanya di dalam mesin pendingin yaitu menyerap dan membuang panas. Penyerapannya di dalam evaporator, dibuangnya di dalam kondensor. Serap dan dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting melalui termostat. Siapa yang mengambil peran itu? Yang mengambil peran adalah freon. Freon itu akan mengambil peran dalam buang. Freon itu akan mengambil panas dan membuangnya nanti ke kondensor dan diserap lagi oleh freon, kemudian dibuang lagi di kondensor oleh freon. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Jadi kompresor memiliki peranan penting. Berikutnya, analisis kerusakan komponen mekanik. Kalau ada kerusakan, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Itu adalah prinsipnya. Jadi ada freon yang bersirkulasi di sistem tadi yang digerakkan oleh kompresor, maka mesin pendingin dia akan dingin di dalam evaporator. Jadi kapan dia tidak dingin? Yaitu pertama, yaitu terjadi kebocoran. Freon akan keluar yang biasa terjadi pada dalam evaporator. Yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua yaitu buntu, yaitu freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin.
Yang ketiga yaitu kompresor yang macet. Ini bisa menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi apabila kompresornya rusak, otomatis sirkulasi freon tidak masuk ke sistem dan mesin pendingin sudah tidak dingin lagi. Analisa kerusakan komponen kelistrikan. Jadi kita juga harus memahami proses kelistrikan. Pada saat listrik dinyalakan, ada aliran listrik mengalir pada termostat dihidupkan, kemudian arus menuju ke overload dan kemudian menuju ke kompresor, kemudian kompresor akan menyala, dan pada saat kompresor menyala akan dibantu oleh PTC dan aliran listrik akan mengalir cenderung ke gulungan running, kemudian menuju ke sumber listrik atau kembali ke sumber listrik. Dan itu adalah prinsip komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Yang kedua, komponen yang sering rusak, pertama termostat. Jadi pada saat termostat ada kendala kerusakan, termostat ini akan terputus sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor akan mati, sehingga kompresor juga tidak akan menyala, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua, overload. Overload ini berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Jadi kalau rusak itu tidak akan menyambung lagi, dan arus listrik juga tidak akan mengalir ke kompresor, dan kompresor juga tidak akan menyala. Kemudian ada PTC atau kapasitor yang berfungsi sebagai pembantu pemutar awal kompresor. Jadi apabila PTC atau kapasitor rusak, maka arus yang mengalir pada kompresor akan menjadi besar dan berat untuk memutar kompresor, maka harus dibantu oleh PTC. Jadi apabila PTC atau kapasitor rusak, maka kompresor akan tidak bekerja atau menyala. Yang keempat adalah kompresor itu sendiri. Kompresor itu biasanya kerusakannya itu terbakar atau overload. Itu tidak bisa menahan lagi, maka gulungan akan terbakar. Atau ada kotorannya terlalu banyak, maka akan membuat kompresor macet. Kemudian kabel. Jadi itulah analisa kerusakan komponen kelistrikannya. Jadi itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.